ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, ini jenis-jenis manasik haji yang kita sudah bahas tadi. Ya, manasik haji itu ada berapa tadi? Ada 3, ada tamattu, ada qiran, dan ada ifrad. Ya. Tamattu menggabungkan haji dan umrah dengan tahallul antara keduanya. Kalau qiran itu bentuknya ada 2. Ini pembahasannya ini di pembahasan lebih lengkap ya kita bahas. Karena kalau kita baca di ini tadi, itu kan bahasa buku ya, kadang kita terangkan sesuai dengan kadar yang diterangkan di buku. Jadi qiran itu menggabungkan haji dan umrah tanpa tahallul. Dan bisa juga qiran dalam bentuk lain, dia mulai umrah, setelah itu dia masukkan umrahnya ke dalam haji sebelum memulai tawaf. Itu kondisi tertentu seperti Aisyah radhiyallahu anha. Itu tadinya beliau haji tamattu. Tapi begitu dekat Mekah beliau haid. Akhirnya beliau rubah niat hajinya. Ya, rubah niat hajinya, dimasukkan ke dalam haji. Umrohnya dimasukkan ke dalam haji, menjadilah qiran. Nah, terus ifrad ini melakukan rangkaian haji tanpa umroh. Dia cuma hajinya saja, tidak ada umrohnya. Jadi itu 3 jenis manasik. Coba berikutnya. Tamattu ini diterangkan ya, tamattu. Bagaimana rincian tamattu? Ya, tamattu pertama dari miqat. Dia miqatnya membaca labbaika umratan atau labbaika Allahumma umrah. Setelah itu dia tawaf umrah. Namanya tawaf umrah kalau haji tamattu. Setelah itu sa'i umrah. Yang ketiga. Terus yang keempat cukur rambut. Cukur rambut. Tapi di sini kalau haji dia pendekkan saja, jangan dia gundul. Kenapa jangan dia gundul? Karena mau cukur lagi nanti tanggal 10. Kalau dia gundul, dari mana ngambil rambut? Jelas ya, makanya dipendekkan. Ya, tapi ada juga orang yang aneh-aneh ya. Itu dasarnya tidak belajar, subhanallah. Saya lupa tahun berapa saya kerja penerjemah di musim haji. Waktu itu saya ditempatkan di Tan'im oleh Kementerian Agama Saudi. Di Tan'im. Saya terjemahkan. Ada teman saya yang cerita, dia bukan saya yang dapat, teman saya. Katanya dia didatangi oleh orang, ya kepalanya sudah gundul mengkilat, jenggotnya sudah hampir habis. Dia nanya, dia bilang, Syekh saya dalam sehari saya umroh berapa kali? Dia sebut 5 kali atau berapa kali? Di 1 hari nih, dia umroh 5 kali. Ya, setiap kali saya pergi umroh, saya potong rambut saya sedikit-sedikit. Sampai habis gondol. Terus saya masih umroh terus. Jadi saya potong jenggot saya sedikit-sedikit gitu. Ini jenggot saya sudah mau habis. Apa yang saya lakukan? Jadi datang itu bertanya apa yang dia mau lakukan. Masih tetap mau umroh terus, cari ini. Jadi itu subhanallah ya, kejahilan. Iya. Jadi maksudnya di sini dipendekkan ya, jangan dicukur semua. Setelah itu halal dari ihram. Nah, ini kalau tamattu dia halal dulu. Dia harus pakaian biasa apa segala macam. Nanti tanggal 8 itu mulai haji, tanggal 8 Dzulhijjah. Dia talbiyah lagi di situ. Jadi di hotel dia tinggal di tempat penginapan dia. Nah, dia di situ bertalbiyah, labbaika Allahumma hajjan atau labbaika hajjan. Kalau tadi kan umrah, sekarang haji. Dia haji. Nah, ini dia baca. Haji tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Setelah itu yang ke-7. Terus? Yang ke-7 dia bermalam di Mina. Di tanggal 8 ya bermalam di Mina. Tarwiyah. Kita sudah terangkan. Terus
Besoknya 8 wukuf di Arafah tanggal 9. Wukuf Arafah sampai matahari terbenam. Setelah itu ke-9 dia mabit di Mina, di Musdalifah. Setelah matahari terbenam, dia pergi ke Musdalifah. Nanti di Musdalifah dia jamak takhir di situ. Ya, maghrib dan isya di Musdalifah. Berikutnya 10, ini tanggal 10 Dzulhijjah. Sudah kita tahu amalannya. Atau amalannya tanggal 10 kemarin? Ada 4, apa itu? Ramyat Jamratul Aqabah, melempar Jamrah Aqabah. Terus yang kedua An-Nahar. Yang ketiga Al-Hal atau taksir, cukur. Yang keempat Tawaf Ifadah. Ini tanggal 10 di Mina ya. Ya, kemudian tanggal 11 melempar, baik di tanggal 10 ini dia ke Mina ya. Dari Mina apa yang dia lakukan? Melempar Jamratul Aqabah, menyembelih hadiu, terus turun ke bawah. Terus mencukur rambut, tawaf ifadah, sa'i. Naik dulu ke atas, saya perlihatkan jamrahnya. Ini lihat. Ini pelemparan jamaratnya ini. Ini sekarang bangunan terbaru ya. Saya karena belum pernah haji selama bangunan ini jadi saya belum melekat di ingatan saya berapa lantai. Kalau dari luar 5 lantai itu pasti ya 5 lantai. Tapi apakah lebih atau tidak wallahu a'lam. Ini itu ada jamarat ya. Itu kalau kita dari arah Mina ketemu dulu As-Sughra, terus Al-Wusta, terus Al-Aqabah di terakhir. Nah, ini ke arah Mekah ya. Aqabah itu dekat ke arah Mekah. Jelas ya? Kalau mau tahu tandanya yang mana Sughra, cari aja masjid di dekat jamarat. Kalau ada masjid besar di situ, berarti yang jamarat yang dekat masjid itu yang Sughra, yang kecil. Itu dari arah Mina. Cuma satu masjid saja di Mina, itu namanya Masjidul Khaif. Jelas ya? Dan itu yang saya terangkan, masjid yang sholat di situ berapa puluh orang Nabi. Pernah sholat di masjid itu. Baik, berikutnya. Jadi kalau haji tamattu itu pada saat tawaf ifadah ada sa'i lagi. Ada sa'i lagi. Terus setelah sa'i bermalam di Mina. Setelah tanggal 10 ini bermalam di Mina. 3 hari di situ di Mina. Ya, tergantung mau nafar awal, nafar tsani itu ada rincian ya, rincian lain ahkam. Setelah itu tawaf wada, setelah itu selesai hajinya. Ini haji tamattu, ringkasannya begitu. Baik, kalau haji qiran bagaimana? Coba kita lihat haji qiran. Berikutnya, qiran dari awal miqat dia baca labbaik Allahumma umratan wa hajjan, langsung dia gabungkan haji dan umrah. Ya. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Setelah itu dia datang tawaf kudum. Jadi kalau dia datang tawaf itu disebut tawaf kudum kalau haji qiran. Tawaf kedatangan. Ya. Kemudian sa'i umrah. Tapi ini sunnah aja ya, tawaf kudum ini sunnah. Ya, kalau dia sa'inya rukunnya cuma 1. Ya, kalau dia sudah sa'i di sini, dia tidak perlu sa'i lagi nanti setelah tawaf ifadah. Jelas ya? Terus? Kemudian dia setelah selesai sa'i, dia tetap di posisi ihram. Tidak boleh pakaian biasa, tetap dia ihram. Itu qiran ya, tetap dia ihram. Ya kalau dia misalnya ihram dari bulan Syawal, ya sudah dia pakai ihram terus sampai 2 bulan. Dia duduk. Nah, itu konsekuensinya ya. Kalau makanya tamattu itu paling enak. Kita datang di bulan Syawal umroh haji, umroh aja dulu. Setelah itu duduk di Mekah sampai datang bulan haji. Jelas ya? Baik. Berikutnya wukuf di Arafah tanggal ini kan pergi ke Tarwiyah tanggal 8 setelah itu ya. Setelah itu wukuf di Arafah, Musdalifah, terus sama di atas Mina, lempar Jamratul Kubra, menyembelih hadiu. Kirana ada menyembelihnya juga ya, perhatikan. Terus cukur rambut, tawaf ifadah, sa'i. Ini sa'inya ini kalau dia belum sa'i di depan.
Tapi kalau dia sudah sa'i di depan, tidak perlu lagi dia sa'i di sini. Terus tawafnya di depan itu tadi, boleh dia gugurkan, boleh dia tidak tawaf. Dia gabungkan aja dengan tawaf ifadah bisa. Terus bermalam di Mina, tawaf wada selesai. Ini haji qiran. Kalau haji ifrad di awal hajinya dia cuma haji saja. Labbaika hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Haji saja dia. Tidak ada umrahnya. Ya sama prosesnya seperti qiran tadi, tawaf kudun, sa'i, terus dia tetap di ihramnya, terus ke Arafah, ke Musdalifah, terus di Mina melempar jamrah, mencukur rambut, terus nah, lihat ya tidak ada penyembelihan kambing di sini. Karena di ifrad tidak ada menyembelih kambing. Tawaf ifadah, sa'i, bermalam di Mina, terus tawaf wada selesai. Iya. Dan ini sama ya dengan haji qiran. Baik, apa perbedaannya kalau begitu? Saya poinkan satu perbedaan. Nih, tabel perbedaannya kayak gini. Ada 4. Pertama dari miqat ya, kalau tamattu itu berucap di awal labbaik umratan atau labbaik Allahumma umratan. Nanti di hari tarwiyahnya baru dia bilang labbaik hajjan. Itu kalau tamattu. Kalau qiran di depannya dia baca labbaik labbaik umratan wa hajjan. Kalau ifrad dia cuma labbaik hajjan saja. Karena dia cuma haji. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau di tamattu tawaf rukunnya ada 2. Tawaf umrah dan tawaf wada. Tawaf umrah dan tawaf tawaf ifadah. 2 rukunnya tawaf. Baik. Demikian pula untuk tawaf wajibnya 1, yaitu tawaf wada. Karena itu wajib ya, tawaf wajib 1. Baik. Kalau qiran, tawaf rukunnya cuma 1, yaitu tawaf ifadah. Tawaf sunnahnya 1, itu tawaf kudum. Tawaf wajibnya 1, yaitu tawaf apa? Tawaf wada. Qiran sama dengan ifrad sama dengan qiran. Perbedaan yang keempat, sa'i. Kalau rukun sa'i, haji tamattu 2 sa'inya. Rukun. Pertama dan kedua harus sa'i 2 kali. Iya. Kalau qiran itu sa'inya cuma 1 kali saja. Rukunnya. Jadi kalau dia sudah lakukan di depan dengan tawaf kudum, maka itu sudah cukup. Tidak perlu lagi di tawaf ifadah. Tapi kalau di awal dia cuma tawaf saja tidak sa'i, maka nanti di tawaf ifadah dia tawaf, setelah itu sa'i. Ifrad sama dengan qiran. Perbedaan yang ke 5 ya, 5 perbedaan. Yang pertama di atas itu umrah, tahallul, haji. Kalau tamattu umrah, tahallul, haji. Kalau qiran umrah plus haji tapi digabungkan. Kalau ifrad haji saja. Itu gambaran ringkasnya begitu. Baik, kelima, kalau tamattu wajib bayar hadyu. Qiran juga wajib bayar hadyu. Kalau ifrad tidak ada hadyunya. Tidak ada hadyunya. Jelas sampai sini? Baik, itu perbedaannya.